Perkenalkan, nama saya Rependri Manalu, NIM 21086444. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari filsafat olahraga, yaitu studi filsafat yang berupa menganalisis secara konseptual masalah-masalah sebagai aktivitas manusia. Masalah-masalah ini mencakup banyak bidang, tapi terutama dibedakan menjadi 5 kategori: filosofis, metafisika, etika, dan filsafat moral, filsafat hukum, filsafat politik, dan estetika. Menurut para ahli yang bernama Edward Weierstrass, filsafat olahraga ialah filsafat yang senantiasa menyelidiki hakikat olahraga aktif yang berkaitan dengan seluk-beluk gerak yang dilakukan dalam olahraga dan hakikat olahraga positif ataupun penghayatan terhadap penyelenggaraan olahraga. Yang kedua, ruang lingkup filsafat olahraga. Ruang lingkup filsafat olahraga menjadi objek filsafat olahraga dan yang terdiri dari 1. Sportivitas adalah kebijakan olahraga yang mendasar. 2. Kecurangan ini berbeda dengan sportivitas. Kecurangan mewakili setidaknya prima facie bentuk utama dari kegagalan moral dalam olahraga. Yang ketiga, peningkatan kinerja, yaitu para atlet telah berusaha untuk meningkatkan kinerja mereka dan menerapkan berbagai peningkat kinerja yang berbeda, mulai dari zat farmasi, misalnya strategi, dan anabolik. Yang keempat, olahraga yang mengerikan dan berbahaya, yaitu risiko cedera fisik yang signifikan merupakan bagian dari ritmik dari partisipasi dalam banyak olahraga. Yang kelima, jenis kelamin, gender, dan ras. Persaingan olahraga secara tradisional dipisahkan berdasarkan jenis kelamin di sepanjang perbedaan biner pria ataupun wanita, dan tantangan terhadap pemahaman yang berlaku tentang seks dan gender setelah terdengar dalam komunitas olahraga sejak 1960-an. C. Sejarah filsafat olahraga. Muhammad Amin, sejarah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan bahan kenyataan, atau yang sering disebut dengan ilmu sumber sejarah. Filsafat olahraga adalah cabang dari ilmu filsafat yang berupa menganalisis konsep akan olahraga sebagai kegiatan manusia. Jadi kesimpulannya, materi ini adalah usaha untuk memahami hakikat mempersoalkan suatu isu secara kritis guna memperoleh pengetahuan yang hakiki pada suatu bidang tertentu. Ruang lingkup filsafat adalah suatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar ada nyata, baik material dan maupun non material atau abstrak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.